Seorang remaja menangis saat terjaring razia PSBB di kawasan Pondok Bambu. Sejumlah pusat perbelanjaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disegel petugas akibat melanggar aturan PSBB. Ratusan warga Kota Medan berebut mendaftar bantuan sosial tunai. Halo, selamat malam pemirsa. Jumlah pasien positif corona di Indonesia hari ini tembus 18.010 orang. Sebanyak 389 kabupaten kota di 34 provinsi telah terpapar corona. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Seorang remaja menangis saat terjaring razia penerapan pembatasan sosial berskala besar di kawasan Pondok Bambu, Jakarta. Remaja putri tersebut menolak sepeda motornya dibawa petugas. Remaja ini menangis dan memohon agar petugas tidak membawa sepeda motor miliknya karena tidak memiliki plat nomor dan tidak dilengkapi dengan surat-surat. Meski demikian, petugas tetap mengamankan sepeda motor miliknya yang dicurigai sebagai motor bodong ke Mapolres Jakarta Timur. Selain di kawasan Durensawit, petugas juga merazia sejumlah remaja yang berkerumun di kawasan pinggir Kanal Banjir Timur. Mereka diminta kembali ke rumah masing-masing. Petugas di Tol Cikarang Barat dan Tol Cikupa masih berjaga hingga malam hari untuk memeriksa pengendara yang melintas. Meski masih ada pengendara yang melanggar, namun jumlahnya berkurang dibanding hari sebelumnya. Petugas yang berjaga di kilometer 31 Tol Cikarang Barat Bekasi terus memeriksa pengendara yang melintas. Meski larangan mudik sudah diberlakukan sejak tanggal 24 April lalu, namun hingga hari ini masih ditemukan pelanggaran meski jumlah pelanggaran mulai berkurang. Pelanggaran didominasi oleh kendaraan pribadi, namun sejumlah bus dan juga minibus masih banyak yang mencoba membawa penumpang untuk perjalanan antar wilayah. Sementara di pos penyekatan mudik Tol Cikupa, Tangerang, Banten, arus lalu lintas tampak lengang. Hingga malam ini tercatat ada sebanyak 18 kendaraan yang masih mencoba mudik, diantaranya kendaraan pribadi jenis sedan, bus, dan minibus. Petugas memberlakukan mekanisme penyekatan. Dari 5 gardu yang dioperasikan, ada 1 gardu yang dikhususkan bagi kendaraan pribadi. Karena prioritas utama dalam pengecekan PSBB kali ini adalah mobil jenis kendaraan pribadi. Dan pemirsa, kita langsung memantau penerapan larangan mudik di Tol Cikarang Barat dan juga Tol Cikupa, Banten. Kita ke Tol Cikarang Barat terlebih dahulu, sudah ada Armalina. Ya Armalina, apakah masih ditemukan pengendara yang nekat mudik di Cikarang Barat? Ya baik Armalina, kita menuju gerbang Tol Cikupa, sudah ada Riki Iskandar. Riki, bagaimana? Apakah di sana juga ditemukan pemudik nekat? Ya baik, terima kasih Riki Iskandar atas laporan langsung Anda dari Tol Cikupa, dan sebelumnya ada Armalina di gerbang Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, ratusan pemudik yang akan pulang ke Gorontalo mengamuk setelah ditolak melintas di perbatasan Gorontalo, Sulawesi Utara. Para pemudik tidak tahu jika PSBB di Gorontalo diperpanjang hingga 31 Mei mendatang. Pemirsa, Masjid Istiqlal terkenal sebagai ikon arsitektur Islam Indonesia yang mendunia. Di balik kemegahannya, ternyata Istiqlal menyimpan romansa kisah perjuangan bangsa. Di tengah pandemi corona, rangkaian ibadah di bulan Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri dapat dilakukan di rumah, termasuk membayar zakat fitrah dan juga sholat Idul Fitri. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan izin pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah di Masjid Al-Akbar, Surabaya dicabut. Hal itu dilakukan sesuai dengan keputusan dalam rapat yang digelar Forkompimda Jawa Timur siang tadi. Pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan gambar sebelumnya. Dan pemirsa, di tengah PSBB, Pasar Luiliang Bogor, Jawa Barat justru ramai dikunjungi pembeli. Informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, petugas merazia pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta. Razia digelar setelah para PKL nekat berjualan di tengah pemberlakuan PSBB. Pasar yang tidak menerapkan protokol kesehatan meski menjadi pusat keramaian. Seperti di Pasar Luiliang Bogor, Jawa Barat, warga masih saja berkerumun saat berbelanja meski sudah diterapkan PSBB. Sementara itu, sejumlah pusat perbelanjaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disegel petugas akibat melanggar aturan PSBB. Banyak warga tidak mematuhi protokol kesehatan saat berbelanja.
Presiden Joko Widodo menegaskan belum akan melonggarkan PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Jokowi juga menyebut pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan kebijakan tersebut. Menolak dievakuasi dengan ambulans, seorang pasien positif COVID-19 di Garut menuju rumah sakit menggunakan motor. Informasinya hanya di News Malam sesaat lagi. Pemirsa, seorang pasien positif COVID-19 di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Pasalnya pasien menuju rumah sakit menggunakan motor dan enggan naik ke dalam mobil ambulans. Tim COVID Hunter Polda Jatim mengevakuasi seorang tukang bakso berstatus PDP di kawasan Jalan Bendul Merisi, Surabaya. Seorang tukang bakso berinisial TH itu nekat berjualan bakso yang seharusnya diisolasi mandiri. Proses evakuasi terkendala karena tim COVID Hunter sempat bersih tegang dengan pasien. Pemirsa, kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 18.010 orang. Juru bicara penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengimbau warga menjalankan protokol kesehatan agar penambahan kasus bisa dikendalikan. Tenaga medis dan non-medis di berbagai fasilitas kesehatan semakin membutuhkan alat perlindungan diri seiring bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dan untuk membantu mencukupi kebutuhan APD itu, MNC Shop menyalurkan donasi dari pelanggannya kepada MNC Peduli. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ratusan warga Kota Medan berebut mendaftar bantuan sosial tunai. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, demi mendapatkan bantuan langsung tunai Rp200.000, ratusan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengabaikan keselamatan. Mereka tidak memperdulikan aturan jaga jarak dan nekat berkumpul di kantor desa. Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran bantuan sosial terdampak COVID-19 di Johar Baru, Jakarta hari ini. Presiden memastikan warga akan menerima 6 tahap bantuan yang telah direncanakan. Ratusan warga Kota Medan berebut mendaftar bantuan sosial tunai. Warga sampai mengabaikan protokol kesehatan agar masuk dalam daftar penerima bansos. Berbagai upaya dilakukan warga untuk bisa mudik lebaran, termasuk mengelabui petugas PSBB. Ironisnya, tenaga kesehatan yang tengah berjibaku melawan corona terpaksa tidak bisa mudik dan berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri. Dan berikut curahan hati para perawat dan tim kesehatan COVID-19. 3 orang dalam dunia sepak bola ditangkap karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, banjir luapan Sungai Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan membuat puluhan rumah di Desa Malangke terendam banjir. Ruas jalan dan perkebunan warga juga ikut terendam banjir yang mengakibatkan warga kekurangan bahan makanan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap 4 tersangka pembuat dan pengedar narkoba jenis sabu di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan ternyata 3 dari 4 tersangka merupakan atlet hingga wasit di dunia sepak bola tanah air. Polisi menahan terduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan bocah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Namun terduga pelaku mengelak meski polisi telah mengantongi sejumlah bukti. 8 orang yang merundung seorang bocah penjual jajanan di Pangkep, Sulawesi Selatan ditetapkan jadi tersangka. Video perundungan ini viral di media sosial dan dikecam banyak pihak. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia peraih emas Olimpiade 2016, Tontowi Ahmad resmi gantung raket. Selengkapnya hanya di News Malam, usai jeda berikut. Pebulu tangkis Indonesia spesialis ganda campuran Tontowi Ahmad resmi gantung raket. Pria yang akrab disapa Owi itu mengumumkan keputusannya melalui akun Instagram. Dari Bundesliga Jerman, Bayern Munchen sukses menaklukkan Union Berlin 2 gol tanpa balas. Hasil ini memperkokoh Bayern di puncak klasemen. Alex Marquez tampil sebagai pemenang dalam MotoGP Virtual Race keempat menggunakan sirkuit Misano. Ia mengalahkan sang kakak Marc Marquez di tikungan terakhir. Peneliti di Amerika Serikat sedang meneliti keterlibatan anjing dalam perang melawan COVID-19. Mereka tengah mengkaji apakah anjing
dapat dilatih untuk mengendus virus corona pada manusia, termasuk orang tanpa gejala. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam. Sampai jumpa.